Iya. Itu keyakinan adat atau keyakinan dari kehinduannya atau seperti apa gitu? Suaranya tolong dibesarin, katanya Mbak, kecil banget. Udah besar nggak? Nah, ini kalau saya sih dengar sih, teman-teman tahu tuh. Jadi maksud saya itu pemahaman dari Hindunya atau pemahaman adat atau seperti apa gitu, Mbak? Adat Bali. Oh, adat Bali. Ya gini, Mbak. Ya, kalau Anda belum Islam sesuai dengan adat istiadat Anda, dengan kehinduan Anda, ya laksanakan karena demi adat gitu ya. Tapi kalaunya sudah ke syariat Islam, sudah masuk agama Islam, itu tinggalkan semuanya gitu. Gitu. Daripada Anda yakini akan mengganggu pernikahan Anda nantinya gitu ya. Daripada Anda yakini mengganggu pernikahan Anda, lebih baik Anda ikuti adat dulu, habis itu tinggalkan semuanya gitu, dan jangan mengulanginya lagi gitu, daripada mengganggu. Jadi kalau di Islam, Mbak, yang kayak gitu nggak boleh masalahnya. Yang kayak gitu nggak boleh. Karena apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha gitu. Sebenarnya gini, Mbak, kalaunya yang kita mengikuti adat itu boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kan selama ini Mbaknya kan juga belum Islam gitu. Ya, belum Islam, masih di Hindu. Sesuai keyakinan Anda bagaimana baiknya ya. Jika Anda niatnya masuk agama Islam, kalau sudah Anda masuk ke Islam tanpa Anda melakukan adat juga bisa sebenarnya, tapi kan keyakinan Anda takutnya ada yang mengganggu gitu kan gitu. Karena kalau sudah Islam banyak nggak boleh yang seperti itu, karena itu adalah perbuatan syirik yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya gitu kalau dibawa mati gitu, Mbak. Jadi kalaunya sudah masuk Islam nanti, Mbak, masuk Islam itu secara kafah, langsung semua dari diri Anda gitu, turuti apa yang diajarkan oleh agama Islam gitu. Tapi kalaunya belum ya, Anda masih Hindu juga ya, itu sesuai keagamaan dan adat Anda, kan saya kurang ngerti juga ya. Daripada Anda meyakini nanti ada terganggu sesuai adat Anda, karena Anda belum Islam juga ya, saya nggak bisa mengukur tolak ukurnya itu dari syariat Islam, nggak bisa gitu. Silakan Anda jalankan apa yang Anda yakini. Habis itu karena Anda sudah berniat masuk agama Islam, maka masuklah Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nggak boleh lagi yang seperti yang telah lalu gitu, nggak boleh lagi dilakukan gitu lah. Berarti kalau yakin itu gak merasa terganggu gitu ya? Gimana? Kalau misalkan kayak masih yakin begitu, kayak apa, terasa terganggu gitu ya, kayak melintas di pikiran gitu ya? Kalau melintas di pikiran nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Kalaunya Anda dari adat istiadat dan keagamaan Anda ada leluhur yang perlu dipamiti, karena Anda belum Islam, saya nggak bisa gitu mengukurnya pakai tolak syariat agama Islam, nggak bisa gitu. Jalankan Anda yakini seperti apa. Kalau mengganggu lebih baik dijalankan gitu. Tapi kalau sudah masuk agama Islam, Anda sudah bersyahadat nantinya, maka masuklah dengan kafah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk ke dalam agama Islam itu meninggalkan semua dari yang kita lakukan dari secara adat istiadat ataupun dari keagamaan yang dulu gitu. Kita lebih fokus belajar ke dalam agama Islamnya nanti. Karena di syariat agama Islam, hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan, tidak ada sesajen, no gitu, nggak bisa dilakukan seperti itu, gitu. Kenapa dia Ustadz ragu-ragunya? Kenapa? Dia gini, dia mau masuk Islam ikut suami, Bunda. Cuma sebelum masuk Islam itu katanya di adat istiadatnya kalau tidak dipamiti nanti diganggu pernikahannya oleh leluhurnya yang dulu. Emang ada gitu. kejadian, udah pernah ada kejadian.
kakak aku, dia kan ini masuk Islam dulu. Tuh. Nah, katanya tadi kan lagi diskusi tuh sama keluarga. Begitu kejadiannya udah ada di saya, tapi dia udah Islam. Terus Ada digantung nggak bukti kakaknya? gitu. Ya nggak tahu. Ada bukti di kakaknya katanya. Enggak Ustadz, dia nggak tahu. Berarti Nggak tahu. kakaknya nggak diganggu dong. Katanya apa ya? Jalannya tuh kayak kurang kurang bagus gitu sebelum dia berpamit. Itu syirik namanya. Oh, Saya kasih gini tahu Mbak, saja. kalau yang seperti itu ya jalannya perhitungan, tanggalnya jalannya kurang bagus. Mbak, itu bukan tolak ukur lagi kalau Anda masuk ke dalam agama Islam artinya. Nggak ada lagi gitu-gituan ya. Nggak ada lagi kayak gitu. Ya, nggak ada Itulah, lagi. mending saya bagi ini aja lah. Bagi anak sini aja. Direkam Jadi layar ya kayak- Ustadz. Ya, Rekam layarnya dong, ya kan? rekam layar. Iya dong. Oh. Singa. Anak singa. Oh. Anak singa. Kucing. Syukran jazakillah ya Bunda ya. Jadi Mbak, perhitungan seperti itu tidak perlu kita yakini gitu. Nggak perlu kita yakini lagi kalau kita ke dalam agama Islam. Karena nggak ada di dalam Islam itu perhitungan kayak gitu Mbak. Nggak ada. Jujur nggak ada. Kita yakini semua hari itu baik gitu. Kita yakini semua hari itu baik. Ya. Aku bertanya kayak gini tuh soalnya apa ya, kalau berpamitan itu ngeluarin uang tuh kayak Nggak perlu Mbak, nggak perlu. Kalau yang kayak gitu, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Allah Maha Penolong gitu. Allah Maha Penolong. Tidak ada kekuatan yang lebih daripada Dia gitu. Ya, yakini itu. Ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, dan Anda bersabarlah dan terus dirikan sholat. Mbak, kalau Anda sudah masuk Islam, belajar sholat, terus Anda dirikan sholat, baca Quran surah Al-Falaq, An-Nas, gak akan mengganggu yang seperti itu. Oke? Gak akan diganggu Mbak, gak akan. Jadi jangan ragu-ragu, silakan sekarang masuk Islam. Gak perlu Anda pikirkan hal itu, jamin. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia Maha Penolong terhadap Anda. Jadi seperti itu. Izin Ustadz, izin. Jadi Mbak, kalau di Islam itu nggak ada percaya sama patung, sama adat istiadat yang gimana. Tapi kita memang nggak melanggar. Kita aja diikutin aja ininya. Kalau nggak boleh melangkah, umpamanya gitu ke satu tempat ya jangan. Tapi bukan berarti kita tuh percaya. Kalau percaya gitu berarti Anda masih menduakan Tuhan. Itu namanya syirik. Dosa Nggak yang usah. tidak bisa diampunin Allah itu dosa syirik yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia masih ragu-ragu gini, berarti dia masih ada keiniannya Ustadz, masih Nggak usah dipikirkan lagi Mbak itu Mbak. Buang Ya, keraguan-raguan nggak usah itu. dipikirin Yakinlah lagi apa Allah yang Maha jadi. Penolong gitu. Ketika Anda masuk Islam, tidak ada kekuatan selain Tuhan Anda, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah yang keji dan mungkar gitu. Jadi santet-santet nggak akan masuk ke Anda gitu. Gitu Mbak. Kalau hanya mendirikan sholat, nggak hitungan-hitungan kayak gitu, udah anggap angin lalu aja. Nggak perlu ragu-ragu gitu. Yakinlah terhadap Allah 100%. Oke? mau tanya, Apalagi? kalau Ustadz mau nggak bantu aku mualaf? Iya dong. Bisa, cuma mbaknya sekarang di mana gitu? KTP segala macam dulu Ustadz. Iya, maksud saya kan gini, ada KTP-nya. Nanti kan mbaknya kan ubah administrasi pula tuh, ubah KTP kan mau menikah. Tuh. Makanya saya nanya mbaknya di daerah mana gitu. Daerah Sulawesi Barat, Desa Tuabu. Di desa Anda ada masjid terdekat? Ada dekat sini. Nah, nanti
saya bisa syahadatkan Anda, kan gitu ya, bisa. Anda tinggal DM aja nanti KTP Anda, kan kayak gitu. Bisa saya syahadatkan, ikrarkan sekarang, bisa gitu. Hanya saja untuk masalah administrasi ya, administrasi nanti mungkin ke Bang Zuma atau ke masjid setempat gitu, kalau bisa. Atau gini Mbak, nanti agar keluar sertifikat mualafnya, bisakah saya minta untuk menghubungi Bang Zuma dulu, abang saya nanti, Boleh. ya teman-teman. Tapi kalau mau, kirim WA tapi Ustaz. kenapa Bun? Bisa saya mau dikirim WA ke ini, ke Bang Zuma ya? Mau nggak beliau ke sini gitu? Nah itu dia, mungkin belum. Nah itu. Harus pindah kali dia, si Mbak harus masuk ke Bang Zuma. Nggak online sekarang, saya nggak lihat dia online sekarang. Saya bisa tanya sebentar sih, kalau ada yang mau mualaf kemana gitu, paling saya tanya gitu ya. Coba sebentar ya. Biar sertifikatnya dia dapat gitu. Ya, oke siap, bentar. Biar sertifikatnya dapat. Saya bisa syahadatkan. Kan ketika Anda ucapkan syahadat di room saya, itu bisa Mbak, bisa, dan Anda sah, menjadi Islam itu sah. Cuma Anda harus mengulanginya di masjid terdekat nanti, ya, meskipun dengan Bang Zuma juga tetap mengulanginya di masjid terdekat nanti, agar Anda dapat dapat sertifikat mualafnya untuk mengurus perpindahan KTP di agama di KTP gitu. Itu. Ya kalau saya sih akan saya syahadatkan, karena kita kan umur nggak tahu, bisa saja habis ini kita bubar, kan nggak tahu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya teman-temannya. Maut itu dia nggak ada tua muda gitu, nggak ada urusan, kalau sampai waktunya udah sampai gitu. Lewat ini TikTok. Boleh DM. Ada nggak Bun? Bentar. Saya lihat ada live nggak? Ada live, saya masuk nanti. Atau Ustadz Alif ada nggak? Suruh masuk untuk syahadatkan ke sini aja gitu. Saya minta dulu deh, saya minta masuk naik ke atas. Bentar Ustaz ya. Iya, teman-teman ya, nunggu syahadatnya, sabar dulu ya. Iya, saya nggak akan menunda, akan saya syahadatkan ya, aman kok. Cuma kan kita kepengurusan administrasinya, kasihan dia ya. Bukan berarti habis kita syahadatkan langsung kita lepas, nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Bunda udah naik di situ gak? Belum. Allah Akbar, iya. Ya dia sambil fotokopi KTP-nya juga dulu ya. Belum dinaikin kah bundanya? Bundanya belum dinaikin tuh. Belum. Atau banyakkah yang ke sana atau gimana gitu ya? Di sini. Bukan. Maksudnya ke tempat teman saya di sini nih. Tunggu sebentar Ustaz. Oh, Bang Zuma bilang langsung aja disyahadatkan. Sebentar ya. Sebentar saya baca WA-nya dulu sebentar. Cuma sertifikasinya gitu. Sertifikatnya, Mbak. Bunda. Bentar lagi saya tanya juga nih. Saya tanya sebentar ya. Udah dipoto tadi. Udah. Dikirim ke DM ya. Nggak bisa. Nanti dikirimin. Bentar ya. Syahadatkan. Cuma ini masalah sertifikatnya teman-teman. Saya kan nggak bisa keluarin sertifikat.
ya yayasan juga belum jadi gitu ya. Kalau yayasan saya jadi, ya saya bisa keluarkan sertifikat. Sabar. Bang Zuma. Tunggu, belum ada jawaban. Mungkin mereka lagi diskusi kali. Boleh nanti dipasang, boleh. Bisa dikeluarkan dari Bang Zuma nggak? Oke. Sabar ya teman-teman ya. Diproses dulu, santai dulu, ambil kopinya, semangat. Komentarnya apa coba? Kalau saya syahadatkan bisa syahadat sekarang gitu kan. Terus kalaunya untuk sertifikasi saya tidak bisa mengeluarkan. Kalau bisa nanti kalau saya syahadatkan di sini, maka di masjid terdekat nanti Anda datangi juga gitu ya. Nah ini Bang Zuma gimana? Ini kata Bang Zuma, bentar ya, saya lagi WA Bang Zuma ini. Sama Bang Zuma ya, tunggu. Saya belum monitor. Aduh, bentar ya. Abang aja naik sebentar dah. Boleh. Bentar, saya tuh suruh Bang Zuma naik ya. Mau nggak beliau? Sebentar aja. Oke, bentar ya. Bunda Mila tadi kemana nih? Syahadat dulu Ustadz. Iya, sabar ya. Bang Zuma naik, mana belum ada. Kalau ada permintaan Bang Zuma naik, ya saya naikin. Bang Mantru, bentar, Mantru. Nih. Sabar ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sabar ya. Ya, siap. Oke, Ustaz Ustaz. Alif udah. Iya gimana? Tunggu 5 menit ya Ustaz Alif nanti naik. Oh, Ustaz Alif yang naik. Baik. Iya. Oke, Bang Zuma nggak ada di online. Sekalian aja beliau yang syahadatkan nanti. Kayaknya Ustaz Gampang Ali lah itu kan, udah turun itu kan Bunda Mila. tekniknya. Sekarang masalahnya si Mbak Dina sudah punya fotokopi KTP segala. Fotokopi belum. KTP-nya udah ada. Ya, KTP-nya di screenshot aja, dikirim ke Ustadz Yusuf. Bisa nggak screenshot? Kalau nggak punya KTP, kita nggak tahu Anda Kristen apa bukan, atau Hindu atau Dia bukan, nggak bisa Hindu disyahadatkan. Bunda, dari Hindu. Hah? Dari Hindu. Ya, tapi kita harus lihat ini Ustadz Ya, KTP-nya. KTP wajib buat ini, buat Jadi KTP dulu kirim ke Ustadz, baru bisa kita syahadatkan. Iya, Mbak Dina turun dulu, foto dulu KTP-nya, kirim ke saya, kan gitu, ke DM saya, nanti atau ke nomor WhatsApp saya, nanti kirim, habis itu naik lagi gitu, bisa? Terus pakai kerudung jangan lupa. Langsung pakai kerudungnya ya. Selendang aja, selendang. Mbak selendang tutup kepala aja gitu, oke? Oke, silakan turun dulu, nanti saya langsung naikkan mbaknya ya. Iya, udah turun Ustaz Ali. Apa? Ustaz Ali udah turun di Komalnya yang kan santai. Ya, nanti dia lagi bikin Iya. panggung lagi bikin video apa gitu. Saya sengaja naikin Bang Mantru juga sebagai saksi kan dari api gitu. Siap. Heeh. Ustaz.
Ya boleh. Wah, Yang syahadatinnya tim api aja. tidak sia-sia Ustadz Yusuf bin Wahas. Mantap Ustadz. Keren, keren. Dapat barokah dong saya. Keren. Pokoknya teman-teman yang berjuang di jalan Allah itu keren-keren semua. Saya dapat masjid ya. Nah, sekaliannya teman-teman, ya saya kasih tahu sama Anda, saya tidak pernah punya masalah dengan siapapun, tidak punya masalah juga dengan api gitu ya. Buktinya teman-teman api ya mau mereka kesini gitu. Ya ada Bang Mandro macam-macam ya. Saya katanya dengan api konslet gitu. Iwan Bila jangan suka suzon dosa, suzon. Suujon gibah aja kerjanya. Biasa. Wah, Kalau netizen Bunda Mila itu hak komentar dia. Dia yang punya komentar semua kalau Benar. kalau netizen Bunda. Coba ada, saya bisa bantu. Kalau nggak langsung. Takutnya Bunda ini di netizen ini bahaya Bunda. Sebagian kan banyak yang framing. Iya. Takutnya yang begitu Bunda. Itu yang kita hindari Bunda. Betul. Tapi kalau di tempatnya Ustaz Yusuf ini setia banget dia. Ya, saya dikontrol. Enggak turun-turun tuh 11.000, enggak turun-turun. Turun-turun. Naik. Tapi yang follow masih segitu aja. Ada, udah kita urus ya teman-teman sama Ustadz Alif nanti yang kesini, Bang Zuma juga udah baca gitu. Ini Dinanya mau naik lagi ya. Sebentar saya cari dulu. Bang Zuma kebenaran lagi ada urusan. Dia memang nggak live dari tadi. Saya perhatiin. Saya juga maklum kan orang bukannya komal aja kerjanya kan ada urusan pribadi juga. Bunda di live di YouTube ini Bunda. Bunda? Di live itu banyak YouTube nge-live kan ini, juga. Banyak benar. Oh, tapi YouTube-nya Bunda enggak ya? YouTube saya biasanya di ini aja di record baru di share karena saya belum selesai urusan adminnya. Jadi ada Bunda dua. udah ada Ustadz Alif ini. Ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu bentar ya. Open cam lah Ustadz. Ya, orang mau syahadat ini. Mbak Dina ambil penutup. Sebentar. Penutup Aku kepalanya. Sebentar. Diambil Dia lanjut penutup dulu. kepalanya ya. Ustadz Talib nomor antum mana sih? Ini kah? Bentar ya. Ini saya kirim ya Ustadz ya, ininya. KTP beliau ya. Tuh. Ustadz Talib. Ya, mantap. Nah, itu ya. Saya kirim. Kan cantik kan dilihat yang kayak begini-begini Ustaz. Masya Allah. Lanjut Ustaz, mungkin Ustaz Alif mungkin udah bisa. Ya, silakan Ustadz Talib. Tafadhol Ustadz. Ambil alih lah. Ambil alih. Antum syahadatkan nggak apa-apa. Sebentar, Bapak. Silakan. Bang Mandro. Sebentar, dia memang lagi ada urusan itu. Cantik Area, Mbak, daripada temennya. tadi rambutnya nggak jelas. Yang 11.500 orang di tempat saya 0034 setengah 1 malam, matanya masih melek atau kayak gimana ini? Banyak kali mah tuh tengah malam puluhan ribu aja masih orangnya. Tafadhol Ustadz Talib, mungkin mau disahadatkan beliau itu. Silakan. Manis. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kebalik saya pakai baju. Ya, terima kasih. Ini akun cadangan saya juga ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bantu follow juga untuk akun ini karena akun utama lagi kena trap. Iya benar. Ya, saya baru bergabung. Mohon maaf tadi lagi ada komunikasi sedikit. Mohon maaf ya, baru selesai. Tadi saya bilang sama Bunda Mila juga paling saya kurang lebih 5 menit. Saya perlu Iya. waktu. Saya belum paham dulu alurnya, maksudnya tadi mungkin sudah ngobrol sama Ustadz Yusuf semua segala sesuatunya gitu ya. Udah, Ustadz, ya. Mbak Dina ini dari Hindu ya. KTP-nya udah ada. KTP-nya udah ada, udah dikirim ke Ustadz Talib udah. Oke, siap. Dari Hindu ya Mbak Dinanya ya tadi ya. Iya. Iya, biar teman-teman juga paham gitu, nanti nggak di framing juga bahwa mbaknya itu dari agama Hindu, mungkin sudah menyimak atau apa. Saya biar tidak mengulang, maksud saya biar tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan saya, apakah tadi sudah membahas panjang lebar sebelumnya gitu kan, bahwa kenapa dia mau mu'alaf, apa penyebabnya kan gitu ya. Oh udah Sudah gitu. dibahas semuanya. Sudah. Oke. Tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa. Tidak, Mbak Dina tidak ada yang memaksa ya. Oke, maaf, Mbak Dina sudah berumah tangga? Belum. Orang tua masih non Muslim juga? Masih. Berarti Mbak Dina sendiri yang mau mu'alaf? Iya. Mbak Dina sendiri yang mau mu'alaf. Tinggal masih bersama orang tua? Masih. Sudah diperhitungkan semuanya ya. Saya ingin memastikan aja. Oh, Iya, tinggal masih bersama dengan orang tua. Tapi tidak ada kendala ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Atau orang tua sudah tahu kalau mbaknya itu mau jadi seorang muslimah? Udah. Ada kakaknya yang Sudah udah tahu. Muslim ya Mbak ya, kalau nggak salah Bang Alif Iya. ceritanya. Oh, Masya Allah. Sudah ada salah satu anggota keluarganya yang sudah muslim. Ya. Dari satu keluarga besar itu ada berapa saudara yang sudah mu'alaf? Kakak kandung ada 1, kakak sepupu ada 2. Keren. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Ada berapa saudara mbaknya? Ada 4. Jadi 4 bersaudara, 1 yang sudah mu'alaf. Berarti kalau mbaknya syahadat, 2 lagi yang belum syahadat. Iya. Dan kedua orang tua, ibu dan ayah juga belum mu'alaf. Belum ya. Baik, Alhamdulillah. Tapi kalau memang ini memastikan aja ya, karena saya juga nggak berani langsung serobot gitu kan, biar informasi juga didengar oleh teman-teman yang baru menyimak kan gitu. Jadi Alhamdulillah Mbak dilembutkan hatinya. Masalah penyebabnya kenapa mu'alaf mungkin sudah tadi ngobrol panjang lebar. Yang penting bahwa mbaknya tidak ada paksaan menjadi seorang muslimah gitu kan, menjadi seorang mukminah, seorang yang beriman dan seorang muslim kan gitu. Anda dengan tulus hati memang niat menjadi seorang muslim. Oke, dan alhamdulillah ternyata tidak ada kendala di keluarga. Artinya tidak, mungkin sedikit berkurang lah beban yang kita pikirkan juga, karena kan banyak yang kurang baik juga nasibnya kan gitu ketika cuman sendirian. Oke, berikutnya mungkin kita langsung proses aja. Ustadz Yusuf atau siapa ini, Bang Manru yang Lanjut. Tawadol Ustadz Talib. Bunda. Kalau mau syahadatkan silakan. Enggak lah. Lanjut Oke. aja, saya udah nyimak dari tadi Ustaz Alif. Iya. ya. Yang penting satu aja pesan saya. Tadi kan dia ngomongin soal yang masalah adat istiadat. Kalau sudah di Islam, Mbak, saya mohon aja, memang harus ditinggalkan. Kalau enggak, berarti Anda menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Itu dosa terbesar di dalam Islam. Itu aja. Jadi Anda harus berserah diri, benar-benar ada masalah, ada apa. Islam itu ada solusi. Allah tidak akan mencoba Anda di luar kekuatan Anda.
Jadi harus yakin itu. Dah lanjut. Adat itu kalau melanggar syariat itu ditinggalkan. Kalau tidak melanggar syariat tidak ada masalah. Jadi landasannya itu adalah aturan di dalam Islam. Sebuah adat kalau kebaikan selaras dengan aturan Islam itu masih boleh. Tapi kalau mendobrak aturan Islam, maka jangan lagi dijalankan. Karena patokan kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Artinya memang sudah jelas aturannya. Tinggal nanti dilihat punya kebiasaan seperti apa, berlawanan atau tidak kan gitu. Oke? Dipahami ya? Kita langsung saja ya. Mbaknya fokus. Mohon izin semuanya. Kita fokus. Simbol tauhid. Acungkan jari ke atas satu. Tangan kanan. Ikutin saya, mbaknya sudah bisa? Kayak gini Mbak, tangannya kayak gini. Oke. Ya, mantap. Ya. Ikutin saya ya, pelan-pelan. Ikutin saya, mbaknya harus terdengar suaranya. Oke, baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya? Sah teman-teman? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Baik. Mbaknya ya. Ingat per detik malam ini waktu Indonesia Barat 2342 mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Seperti yang tadi kami bimbing, Anda ikuti, diimani, tulus dengan hati, maka per detik ini juga Anda sudah menjadi seorang muslimah. Ketika menjadi seorang muslimah, maka lakukanlah aturan yang ada di dalam syariat Islam. Seperti tadi, perlahan ya, perintahnya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Secara bertahap sebisa mungkin kau terus menjadi seorang muslimah. Aturan sholat wajib dijalankan, menutup aurat sebagaimana yang ada kaum wanita ya. Terus nanti ada juga fikih aturan tentang bagaimana untuk perempuan itu ada istilah menstruasinya. Ketika menstruasi tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf dan seterusnya. Itu ada aturannya, itu wajib dijalankan, ditegakkan. Yang menjadi larangan harus dijauhi. Dari segi makanan, ketika biasa makanan yang haram, yang dilarang di dalam Islam, maka ketika sudah menjadi muslim, maka makanan-makanan yang tadi yang boleh, maksudnya ya, di luar Islam, ketika menjadi muslim, maka ada batasannya, tidak boleh dimakan. Contoh makan B2 dan seterusnya, itu yang dilarang di dalam Islam. Lalu bagaimana hubungan kita dengan keluarga, orang tua? Ketika kita berbeda agama, Al-Quran memerintahkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya kasih pesannya, sampaikan pesannya saja. Kalau dengan orang tua, tetaplah menjadi anak yang baik terhadap orang tua di luar urusan keyakinan. Urusan keagamaan, keyakinan, prinsip itu masing-masing.
Jangan ikuti ibadah orang tua kalau beda keyakinan. Tapi sebagai tugas anak terhadap orang tua, tetap harus menjadi anak yang soleh, mendengarkan nasihatnya, perintahnya, selagi itu kebaikan di luar keagamaan. Oke ya. Nanti juga ada pesan-pesan yang lain. Mungkin di sini ada yang mau mendoakan? Habis itu pergi. Bang Manru atau siapa yang mau mendoakan? Bunda? Ya mungkin Ustaz. Langsung aja ya. Ya mungkin. Baik, kalau gitu langsung saja berdoa. Tadi kita sudah tahu bahwa ada di antara keluarganya yang masih non-muslim. Mbaknya tentu berharap kan keluarga, orang tua, saudara juga ikut menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul? Iya. Kita doakan dengan khusyuk, dengan serius bersama di momen yang indah ini, di momen yang sakral ini, mbaknya ketika merujuk Al-Quran bahwa Allah ampuni segala dosa yang telah lalu, Anda sudah menjadi kembali orang yang putih bersih dari dosa. Amin. Tolong aminkan dengan khusyuk doa ini untuk kebaikan kita bersama ya, sebagai berkahnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah kami perbuat ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, dan dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan dosa seluruh umat mukmin dan mukminah ya Allah, muslimin dan muslimah ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa orang yang sampai detik ini masih tidak mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada mereka hidayah ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga diampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina. Ya Allah, banyak di antara kami masih banyak yang belum mau dilembutkan hatinya ya Allah. Di antara orang-orang yang kami cintai ya Allah, mereka belum mau menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, pada malam ini ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang kami cintai, adik kami, kakak kami, ibu kami atau ayah kami yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena kami sangat merindukan di dalam kehidupan yang abadi nanti, yaitu di jannah-Mu ya Allah, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, berikanlah juga kepada kami dan kekuatan ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran ya Allah. Terutama yang memiliki penyakit hati yang dengki terhadap Islam ya Allah, buang penyakit itu ya Allah, sehingga mereka mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Limpahkanlah rizki-Mu kepada kami semuanya ya Allah, rizki kesehatan, kebahagiaan, ketenangan dalam menjalankan ibadah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau ini Maha Pemberi hidayah ya Allah. Kuatkanlah hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Kokohkanlah pendirian kami ya Allah.
para pejuang agamamu ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah di dalam mengalahkan musuh-musuh Engkau ya Allah. Kaum kufar yang selalu memerangi ajaran Islam ya Allah. Kaum hasad yang selalu iri dengki kepada ajaran Islam ya Allah. Dan kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mbaknya nanti saya sedikit dulu sampaikan, habis ini nanti dilanjut dengan pesan-pesan Ustaz Yusuf dan semua ya, bahwa nanti itu kirim tanda tangan ya, kirim tanda tangan di atas kertas putih polos HPS gitu tanpa bergaris ya, cahayanya harus jelas. Itu nanti biar untuk sertifikatnya sama foto diri ya, foto kayak KTP gitu ya, seperti itu. Nanti biar yayasan bisa mengeluarkan sertifikatnya. Ya. Kontak Nanti mungkin bisa Ustaz dilanjut Alif. komunikasinya di belakang. Ini udah saya kirim kontaknya ke antum tuh, kontak beliau. Oh iya siap. Oke, kalau gitu dilanjut aja komunikasinya di belakang ya. Selanjutnya silakan bagaimana kiat-kiat setelah menjadi mualaf dan seterusnya saya berbagi. Tafadhol. Ya. Gimana rasanya Mbak setelah bersyahadat setelah Islam? Lega. Iya, ini ada puluhan ribu loh yang memandang gitu ya. Bang Mandru mungkin ada yang mau disampaikan gitu? Saya cuma ingin sampaikan Ustadz izin sekali Ustadz Yusuf. Jadi mbaknya ini kan sudah Islam, artinya sudah jadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Tuhan satu-satunya. Jadi di Islam itu Mbak, apapun yang kita lakukan itu masing-masing kita yang tanggung. Jadi dosa, pandangan dosa itu kalau di agama lain itu beda-beda. Kalau kita itu kita yang tanggung sendiri. Jadi untuk pertama kalinya atau Islamnya baru, saya mohon untuk belajar lagi, memperdalam lagi ilmu Al-Quran. Jadi nanti tolong nanti kalau bisa Al-Qurannya ada di rumah atau beli, baru belajar tentang isi-isi Al-Quran. Jangan dulu bergaul dengan orang-orang yang bahas-bahas tentang agama, jangan dulu, jauhi dulu. Jadi kita memperdalam dulu agama kita, Islam. Nanti kalau sudah paham atau sudah mengerti, ya nanti boleh kita sampaikan kepada di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Izin Jadi, Bang Mandru, izin. Mungkin harus dikasih tahu juga dia harus mandi besar, belajar berwudu ya. Itu ya. Siap, Utama itu ya. Jadi mbaknya ini nanti kalau sudah selesai besok nanti ada mandi wajib namanya Mbak ya. Jadi mandi wajib itu ada beberapa langkah. Mungkin nanti Ustadz Yusuf bisa jelaskan atau Ustadz Alif. Yang jelas nanti mbaknya fokus dulu sama Islamnya ya. Saya kira begitu Ustadz. Lanjut Ustadz. Saya kira begitu. Silakan Ustadz di anu lagi apa selanjutnya lagi, langkah selanjutnya. Tafadhol. Nah iya, itu udah ya, langkah selanjutnya belajar agama Islam ya Mbak ya. Karena apa? Kita itu diwajibkan untuk belajar. Dalilnya mana? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi belajar, nanti mbaknya belajar mandi besar, terus belajar wudu, terus belajar sholat. Nah itu bertahap gitu ya. Jadi bertahap. Kalau bisa nanti agar lebih mendalam, Anda mungkin bisa ke pendidikan Islam yang ada di daerah Anda gitu. Boleh itu. Ya, jadi seperti itu.
Saya sangat senang dan ya terharu menyambut saudari baru kita ya teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin Mbak Dina ada yang mau disampaikan? Makasih udah bantu buat ini Kak Alif, Ustadz Yusuf, Oke. Bunda Mila. Kalau gitu saya tambah, Kak. Oh ya, siap. Ya. Oke, saya sedikit Jadi, tambahkan follow ya. lagi juga kalau gitu ya. Saya di follow ya. Mm-mm. Saya di follow. Terima kasih. Siap, oke. Jadi betul tadi pesannya Kak Dina ya. Jadi setelah menjadi seorang muslimah, tadi sudah disampaikan kiat-kiat awalnya tadi disyariatkan, melepaskan bagaimana kekafirannya melakukan mandi besar. Karena memang kita ini memiliki hadas besar. Karena selama menjadi non-muslim itu kan tidak pernah mandi besar. Jadi nanti niatkan saja, saya bantu sampaikan contoh. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kan gitu ya. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Niatkan seperti itu, nanti lakukan seluruh basuh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Ya, semua dibersihkan, mata, hidung, telinga, semua mulut dibersihkan. Itu yang ada. Nanti jangan lupa yang dasar-dasar dulu. Yang dasar-dasar dipelajari, praktek wudhu, praktek sholat, seperti itu pelajari. Kebetulan kan mbaknya itu sudah ada salah satu saudaranya, kakaknya kan yang mu'alaf. Jadi mungkin bisa belajar sama yang duluan. Dia sudah berapa lama mu'alafnya? Ada 15 tahun mungkin. Oh, udah lama. Dan nanti saya sarankan serius belajar, minta bimbingannya karena dia sudah begitu lama juga, dan perdalam ilmu agamanya. Oke? Karena nanti di dalam Islam itu banyak syariat yang mesti dijalankan, dipahami gitu. Karena hidup kita itu ada aturannya, ya. Tidak seenaknya bebas seperti yang tadi saya sampaikan. Makanan ada batasan, halal haram, perbuatan, berperilaku ada batasan, dan seterusnya. Tadi juga sudah disampaikan semuanya ya. Seperti itu. Perdalam lagi nanti cari ustadzah, ditemani oleh kakaknya yang sudah mualaf duluan. Insya Allah antum menjadi penyebab, Kak Dina ini menjadi penyebab inspirasi saudara-saudara yang lain mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena di dalam Islam itu memberikan contoh ya, dakwah dengan sikap perilaku itu lebih utama daripada dengan perkataan. Maka tunjukkanlah akhlak muslimah kepada kakak, kepada orang tua. Saya bilang tadi, di luar urusan keagamaan harus bisa bersikap lebih baik daripada sebelumnya. Tapi urusan keagamaan tidak ikut campur, silahkan mereka berdakwah dengan cara yang baik ya. Seperti itu. Mungkin dari saya rasa penyampaiannya cukup. Tinggal mungkin yang lain kalau masih ada monggo. Kalau mau dilanjut mungkin Ustaz Yusuf ada diskusi, silakan. Saya izin standby. Oke, Ustadz Alif. Sebenarnya setelah mensyahadatkan Mbak Dina, sebenarnya saya tidak menaikkan Kristennya lagi gitu. Karena saya akan menutup live streamingnya sebenarnya gitu. Ini yang terakhir, waktunya udah jam 1 di tempat saya masalahnya. Oh, siap. Monggo. Jadi ya, baik. Jadi Bunda Mila, Bang Mandro, Siap. apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Bunda Mila? Saya udah, yang penting istiqomah, belajar lagi. Iya. Karena Islam Baik. bukan seperti agama lain ya. Tapi Baik. ini Ustaz, setelah ini dibuatkan VT atau gimana Ustaz tentang syahadatnya ini? Artinya KTP, karena kan dibawa nanti framingnya bahaya Ustaz. Oh iya. Nanti rekaman bisa diambil, boleh. Saya kirimkan. Sama anunya juga bukti agamanya begitu Ustaz. Udah ada, saya kirim KTP semuanya. Jangan. Kalau KTP data pribadi jangan. Yang penting yayasan itu punya data. Kalau orang nggak percaya bukan urusan kita. Iya. Kita jangan mikirkan orang yang ini.
Jangan. Mereka itu punya energi negatif yang ingin disalurkan. Kalau kita cukup energi positif, kita sudah punya data, Mantap, ya sudah Ustaz. selesai. Biarkan aja. Siap Ustaz. Iya. Jadi peneguhan iman aja ya. Kalau sudah nggak ada lagi dari Ustadz Alif, Bang Manru, terus juga Bunda Mila, Mbak Dina, ya tolong aminkan, jangan kemana-mana, aminkan doa penutup nanti gitu ya. Teman-teman semuanya, ya saya sampaikan dulu, ada saudari kita yang baru ya sekarang, alhamdulillahirabbil alamin ya, makin banyak bertambah umat Islam ya teman-teman semuanya. Ya, qadarullah Mbak Dina bersyahadat di room saya kebetulan malam hari ini. Waduh, sangat istimewa gitu ya. Teman-teman sekalian, ya saya sampaikan ke Mbak Dina khususnya nih ya, Mbak ya. Sebenarnya Mbak, ya masalah agama, sebutan agama itu cuma satu. Apa itu? Yaitu Islam. Ini tolong perhatikan yang saya katakan, nanti ada saya kasih pesan gitu kepada Anda. Islam, innad dina 'indallahil Islam, ya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Terus jangan sampai Anda kembali keluar ke agama Islam. Semoga Anda istiqomah. Karena apa? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama di luar agama Islam, maka di yaumul qiyamah nanti dia akan merugi gitu. Jadi Mbak, semoga istiqomah, jalankan syariatnya gitu ya, syariat agama Islam, nanti belajar sedikit-sedikit, belajar wudhu, sholat, dan yang lainnya, sama kakaknya yang mu'alaf tadi. Ya, karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur kehidupan Anda. Aspek apapun ada di dalam agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Anda kembali ke fitrah Anda, bagai orang yang baru dilahirkan gitu, bagai bayi yang baru dilahirkan. Dan pegang teguh ya Mbak ya, pegang teguh Mbak Dina ya. Ada ayat Allah kayak gini di dalam Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, faqalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ya Mbak ya, ingat kata Allah, janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Karena Islam itu artinya adalah agama yang selamat dunia dan akhirat gitu. Oke Mbak, sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Itu yang ditekankan dalam hidup Anda. Jangan lagi keluar dari agama Islam karena pilihan Anda sudah benar gitu. Anda kembali ke fitrah Anda kembali kepada yang menciptakan Anda, yang menciptakan langit dan bumi gitu ya Mbak ya. Iya Ustaz. Baik, syukron jazakillah Mbak. Ustadz Alif, Bang Manru, terus Mbak Dina ya. Saya di tempat saya ini udah jam 1 ya. Kebetulan ya kita biasanya menutup acaranya dengan doa. Dan Mbak Dina jangan kemana-mana, Ustadz Alif dan Bang Manru ya, saya akan memimpin doanya dan tolong diaminkan gitu ya. Sekalian kita akan menutup roomnya untuk dihentikan. Oke? Kita rungkat gitu ya. Oke, teman-teman yang di YouTube juga diaminkan ya, teman-teman yang di YouTube. Saya berterima kasih dulu kepada pemberi gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman yang memberi gift itu
melancarkan rezekinya, menggantinya dengan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus jangan lupa pula kita doakan untuk orang tua kita. Khususnya ini ya Mbak Dina, semoga orang tuanya mendapat hidayah. Terus orang tua kita yang masih hidup, semoga orang tua kita ya dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan. Terus juga selalu diberikan untuk umur yang panjang beribadah. Terus kalau orang tuanya wafat, semoga kuburnya diluaskan, dosanya diampuni, dan kuburnya dijadikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa penutup komal ya. Kita awali dengan Al-Fatihah. Iya kan? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oke, syukran jazakumullah ya semuanya. Ustadz Alif terima kasih bantuannya ya, Mbak Dina ya. Terima kasih juga saudariku yang baru gitu ya. Semoga istiqomah di dalam agama Islam gitu ya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan kirim DM saya atau ke WhatsApp saya gitu ya. Nanti kalau ada yang dipertanyakan. Bang Mandru juga terima kasih banyak Bang Mandru gitu ya. Sebagai saksinya syukron jazakallah ya. Saya biasanya tutup jam 12 malam di tempat saya Ustadz Alif. Kebetulan di tempat saya udah jam 1 rupanya gitu. Siap. Oke, kalau jadi gitu. kita perlu istirahat Siap, karena saya harus subuh gitu loh bangun gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang ada dimanapun ya, kawan-kawan termasuk juga Mbak Dina gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya di mana lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yusuf PI mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan, baik yang di dalam live ini ataupun penyampaian saya yang ya menurut Anda tidak memuaskan.
saya mohon maaf gitu ya, karena manusia terbatas, memorinya pun juga terbatas gitu ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita beristirahat ya kawan-kawan semuanya. Selamat istirahat, saya izin pamit dulu. Saya Yusuf PI dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Salam untuk Anda semuanya ya. Al-afu minni, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.